Makanya mertua yang bijak, ya, mertua yang bijak itu kalau punya menantu, ini kalau anaknya wadul, ini yang dibela bukan anaknya. Secara dohir, tapi menantunya. Kenapa? Karena eman anaknya takut masuk neraka. Nah, yang ada di masyarakat kan enggak. Kok duwe anak wedok melok bojone 10 tahun ndak dituku gelang, mulai omari wis. Wong 10 tahun pancet ae ngono. Tapi wani rabi, tapi belanjane ndak iso, kok mesti gitu. Lah padahal sudah kobil tuh lepas sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha min a'zami asbabil i'tisam wa akbari da'in ila ta'affufi wa tahassuni minal awzari wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam wa misbahuz zalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mi yaumina hadza ila yaumiz ziham, amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, utamanya Kiai Miftahul Huda. Ya betul. Saya cuma kenal rupanya, sering ketemu di Jamkur. Tidak tahu kalau dalamnya di sini. Para kiai yang lain yang saya hormati, utamanya kepala desa yang tadi diwakili oleh Bapak Mudin. Sebelumnya saya mohon maaf, saya bisa bahasa Jawa tapi jarang dipakai. Di rumah orangnya Madura semua. Dipakai kalau ketemu mertua, seperti tadi malam saya ke rumah mertua di Malang pakai Jawa. Kalau pidato kewalahan saya pakai Jawa. Kalau cuma ngobrol bisa mikir saya. Karena memang aslinya saya Madura. Karena istri saya asli Jawa, di Singosari akhirnya belajar Jawa. Masa ngomong bahasa sama mertua pakai bahasa kayaknya ada enak, akhirnya saya belajar Jawa. Hadirin hadirat yang berbahagia, pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita semua diberi kenikmatan sehat wal afiyah, bisa menghadiri acara yaitu walimatul arus, acara pernikahan saudara Santi dengan suaminya, yaitu saudara Sahur yang insya Allah ini desanya berdekatan. Mudah-mudahan dengan hadirnya jenengan semua dijadikan pernikahan yang kekal. Karena begini, Pak Mudin lebih tahu sebetulnya. Akhir-akhir ini orang cerai itu banyak sekali. Ya Pak Mudin ya. Saya itu lihat di data, Lumajang itu yang cerai 2019 tidak tanggung-tanggung. Cuma 2.808. Ini yang cerai. Jumlah perceraian di tahun 2019 itu 2.808. Lebih aneh lagi, setelah diteliti, yang betul-betul suami menceraikan istri cuma 700, lebih sedikit. Yang banyak istrinya minta cerai. Nah ini
Jadi munjan weng medhure banyak weng laki tek gendekin weng bini. Tak oning napa geng weng bini nemu lain. Apa istilahnya? Pelakor katanya. Cokun benih pelakor geng weng laki ente bini dua. Jadi itu yang terjadi. Makanya perlu didoakan. Diadakan acara, maka sunnah orang kawin itu diadakan walimah. Sebetulnya orang kawin ya tidak usah pengajian, tidak usah walimah ya, pokoknya saksi cukup sudah. Yang ngakatkan saksinya 2 adil sudah cukup. Tidak usah selamatan banyak biaya gini cukup. Tapi memang Nabi menganjurkan, bahkan Rasulullah istrinya berapa semuanya Rasulullah itu? Berapa semuanya? Berapa? 9 yang ditinggal mati 9. Kalau semuanya 11. Antis ini suatin wafatul Mustafa kan begitu ya. Itu Ustaz Miftaul Huda itu hafal itu, anak pengasuh. Jadi Nabi meninggal istrinya 9. Yang meninggal sebelum Nabi itu 2, berarti 11. Itu semuanya diadakan walimah. Tidak pernah Nabi kawin tanpa walimah. Pasti pakai walimah, pakai selamatan. Nah, namanya aulim walau bisyatin. Mengadakanlah walimah kamu itu walaupun dengan menyembelih kambing. Entah Pak Naim ini nyembelih apa ini? Nyembelih apa? Sapi. Maaf saya itu baru nyampe ke sini ya, sekarang ini nyampe ke Jero. Itu saya dulu paling atas di rumahnya Pak Tinggi itu. Masih di pondok sudah nyampe saya karena sama-sama alumni Belado. Waktu di pondok saya ikut Pak Kapi itu ya ke rumahnya itu. Tapi jalannya tidak seperti ini masih. Orang tahun sekitar 80-an, 88 atau 87 gitu. Waktu saya masuk pondok 85 keluar 93 nah, di Belado itu. Nah, ini kembali lagi jadi sunnah mengadakan walimah. Makanya sekarang kita Pak Naim tidak ketinggalan mengadakan walimah. Bahkan mungkin kemarin sudah ada walimahnya. Ini masih diadakan pengajian. Ya walaupun pengajian semacam ini sekarang sangat jarang sekali. Buktinya ya ini. Banyak kursinya daripada orangnya. Sebetulnya ya kalau duduk semua tidak cukup. Ya memang modelnya begini sekarang. Makanya saya terus terang itu kalau pengajian dengan pengajian duduk itu lebih senang yang duduk. Tapi ya tetap saja yang diadakan begini, diundang begini ya tetap hadir. Karena itu umat tidak sama. Yang penting hikmahnya. Hadirin yang berbahagia, kembali lagi. Jadi pernikahan walimah atau pernikahan ini ketika seseorang nikah ini memang sangat dianjurkan untuk mengadakan walimah dan kita disunahkan mendoakan. Walaupun tidak diundang sunat mendoakan. Doanya Nabi ketika ada orang kawin itu pendek. Yang diabadikan dalam hadis kalau sampean tusuk ada anak muda hafal semua. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang dipopulerkan dengan oleh Mahir Zain itu. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jam'a bainakuma. Kalau hadisnya barakallahu laka. Hadis aslinya barakallahu laka wa baraka alaika. Kok 2 kali? Ini kan. Barakallahu laka terus ada baraka wa baraka alaika. Padahal lafadznya sama. Yang pertama pakai baraka tapi laka. Yang kedua pakai alaika. Apa rahasianya? Kok diulangi 2 kali? Nah di sini kalau tidak mundo, tidak belajar, dikira sama artinya. Padahal tidak sama. Kalau pakai laka dengan alaika itu tidak sama. Kalau cuma buka kamus sampean, semoga Allah memberi barokah laka untukmu, alaika atasmu. Apa bedanya? Kan sama. Cuma tanyakan kepada Kiai Miftaul Huda itu. Lakah manfaat untukmu, enak, manfaat, nyaman, itu laka. Kalau alaika ini melarat, sulit, musibah, sakit, itu alaika.
Artinya apa? Orang kawin itu didoakan mudah-mudahan setelah kawinnya saudara Sahur dengan Santi ini terjadi, manusia pasti itu. Manusia itu siapapun orangnya, anaknya orang kaya atau orang miskin, pangkat ataupun rakyat jelata, kiai atau santri, orang alim atau orang bodoh, yang namanya hidup pasti ketemu dengan enak dan tidak enak, nyaman tidak nyaman, itu pasti sudah. Apa kalau orang kaya banyak uangnya tok, ya banyak hutangnya lagi. Pasti itu. Biasanya kalau orang kaya hutangnya lebih banyak. Kenapa? Berani. Kalau seperti saya tidak berani hutang sampai, jangankan sampai 100 juta. 10 juta saja mikir-mikir ini. Kenapa? Karena melihat keadaan. Makanya sampean tidak usah heran. Banyak juga hutangnya biasanya. Nah, ini didoakan semoga tambah berkah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair itu namanya barokah. Tambah baik. Jadi mungkin ananda saudara Santi sebelum kawin sholatnya tidak begitu kopen, dengan kawin tambah bagus. Ini namanya barokah. Maka jangan sampai punya anggapan yang dikatakan barokah tambah kaya, itu jangan. Nanti ada ustadz tidak barokah nanti. Itu ustadz undangan tok tapi kok mobilnya ada ganti-ganti, udah barokah itu. Nah, ada orang kawin sebelum kawin mobilnya bawa sepeda umpamanya CBR. Setelah kawin 1 tahun kok ganti Honda. Loh, udah barokah ini. Belum tentu. Karena yang kadang membawa berkah itu justru kemiskinan. Musibah membawa berkah banyak. Ada orang ketika kaya banyak uangnya, sama tetangga tidak begitu peduli, diundang jarang hadir, ke mertua tidak berarti ngereken, tapi begitu jatuh miskin malah dekat dengan tetangga. Itu namanya kemiskinan membawa berkah. Jadi ini didoakan karena pasti mungkin ini rencananya gimana Pak Sahur ini, saudara Sahur pulang ke sini, apa istrinya ikut ke Pak Sahur? Istrinya ikut. Mau istrinya ikut itu lebih sulit itu. Kok begitu Ustaz? Iya, karena saya bawa orang Malang. Istri saya itu orang Malang dibawa ke Wonoayu. Di Malang namanya Jawa, istri saya asli Jawa, tidak ngerti Madura sama sekali. Tidak ada orang nyentak-nyentak itu, tidak ada. Kalau ibu saya, Madura. Jadi tantangannya besar. Ibu saya ngomong biasa dikirai marah-marah sama istri saya pertama itu. Nah, ini pasti ya, umpamanya pulang ikut suaminya. Ini lebih sulit. Saya katakan kalau orang perempuan ikut suami lebih sulit daripada laki-laki pulang ke rumah istrinya, terutama kumpul sama mertua. Kenapa? Karena biasanya menurut mertua, ya, mertuanya itu ngeracik bumbu. Nah, cewek itu diisi sudah ketumbar, terus ulek kenduk. Begitu kan tidak biasa, selera tidak sama. Wes ulek sampai halus. Mertuanya tidak suka sing halus. Halus gelu dia. Gigil. Dengan perasaan. Nanti kalau udah halus, bunga tak kenal ngocek. Nah, kan. Lah di sini, wong namanya menantu perempuan dengan mertua perempuan pasti kumpul terus. Beda dengan mertua laki-laki dengan menantu laki-laki. Tidak akan kumpul. Jangankan memang pekerjaannya tidak sama. Pekerjaan sama tidak mungkin bareng. Kalau orang desa biasanya, kalau di tanah yang agak lapang itu, kalau istilahnya bajak sawah atau nanggele katanya orang Madura, tidak mungkin menantu sama mertua bersama, tidak mungkin. Jadi enak. Tapi kalau perempuan ikut suaminya selalu di pawon, itu pasti wes. Pasti. Jadi konslet terus. Angilnya ketika ketidaksamaan, yang julid itu suami. Kalau bela istri neraka. Kalau istrinya dibela ya neraka. Kenapa? Karena berani pada ibu. Surga laki-laki itu ada di kaki, telapak kaki
ibu. Lain kalau perempuan, kalau sudah kawin surganya pindah ada di suami. Ini. Makanya nanti kapan-kapan kalau Mbak Santi ini ada masalah, kok pulang ke sini, Pak anak ini tuh jangan sampai wah mulai wis. Mau jangan, harus. Kenapa? Karena suami itu, istri itu surganya di bawah ada di suaminya. Makanya mertua yang bijak, ya, mertua yang bijak itu kalau punya menantu ini, kalau anaknya wadul ini yang dibela bukan anaknya secara zahir, tapi menantunya. Kenapa? Karena eman anaknya takut masuk neraka. Nah, yang ada di masyarakat kan ndak. Kok duwe anak wedok melok bojone 10 tahun ndak dituku gelang, mulai omari wis. Wong 10 tahun pancet ae ngono. Tapi wani rabi, tapi belanjane ndak iso. Mesti gitu. Lah padahal sudah kobil tuh lepas sudah. Ini ada kiai bijak pernah ini terjadi. Suaminya ikut istrinya, tapi kumpul dengan kiainya. Menantunya tidak punya pekerjaan, otomatis jarang nyekel duit. Nah, terus anaknya minta sama bapaknya, Pak, aku ingin tuku iki, Mbak, aku ingin tuku iki. Wojo, cok jaluk nang aku. Aman wis duwe bojo, jaluk nang bojomu. Gitu. Tapi menantunya dipanggil di luar pengetahuan anaknya. Le, sampean duwe duit, ya apa bojomu lek jaluk? Iki duit, cok ngomong nek teko aku gitu. Kenapa? Eman takut anaknya berani sama suaminya. Kalau berani sama suaminya, berarti saya punya anak masuk neraka. Percuma saya pondokkan anak perempuan saya sampai pintar bahkan sampai hafal Quran. Tapi begitu kawin berani sama suami, 0 langsung neraka. Ini baru orang tua bijak. Tidak akan terjadi angka perceraian yang sebanyak itu. Kalau orang tuanya bijak. Sampai baca sejarah. Sing ngekai Sayyidina Hasan Husain sapa? Sinten sing ngekai Sayyidina Hasan Husain? Kanjeng Nabi. Tutu Sayyidina Ali. Artinya apa? Mbahnya. Sing ngekai mbahnya. Makanya ada yang tanya ke saya, Ustaz, apa boleh? Nah, yang ngekai anaknya itu justru mbahnya. Oh boleh sekali kayak gitu kan. Justru yang ngekai Hasan Husain itu bukan Sayyidina Ali. Di hadisnya jelas Kanjeng Nabi. Nah, itulah. Di sini makanya harus jelas. Jadi kan kadang orang enggak, kadang ada orang tua laki-laki bilang sama anaknya, sampeyan jok wedi-wedi nang bojomu iku, opo bojomu ndak duwe kerjaan iki. Kadang gitu. Ini lupa kalau anaknya sudah diserahkan kepada menantu. Bahkan ada kan mertua yang sok. Begitu anaknya bahkan menantunya pulang ke rumahnya mertuanya ini kumpul. Ada masalah menantunya pulang. Akhirnya anaknya ikut. Ditahan tidak bisa. Akhirnya melok wis. Duwe anak situ. Lek teko ngomong, lek sampean ojo awan, masih bengi rene ndak apa-apa. Ngene. Kesini tidak apa-apa. Memang cucu saya dan memang anak saya. Tapi lek iku asu iku ngene ini. Loh, ini anaknya siapa putunya ini? Ya. Cucunya siapa? Kan anaknya asu berarti kan. Lucu kan. Seakan-akan hebat. Aja orang tua ngomong. Mun kaki ring. Abon boleh siang makin malam nak di anak dia. Cek kali tanggung poi kaki tangan nak. Keng mun museng aja ada nak. Lupa kalau itu berarti anaknya istrinya siapa itu? Istrinya anjing itu kan, asu itu, museng itu. Nah, ini kan tidak terasa, seakan-akan hebat, padahal keliru itu. Tidak tahu isi, nah gampangannya kan begitu. Ini, maka jangan sampai seperti itu. Makanya kita kembali kepada syariat Rasulullah. Kalau kita kawinkan anak atau kawin kita dengan syariat Rasulullah, maka cara berkeluarga, proses masalah juga harus ikut Rasulullah. Jadi enak. Kadang orang itu kalau masalah kawin, sunnah Nabi. Begitu Nabi, tidak sunnah Nabi. Ya kayak orang istri 2 itu, sunnah Nabi. Wah, kok Nabi bilang, lu sunnah Nabi. Sing situ tidak tahu di belanjaan itu sunnah Nabi kok. Sunnah Nabi tidak seperti itu ya.
Hadirin hadirat yang berbahagia, kita kembali lagi. Makanya didoakan barakallahu laka. Mudah-mudahan nanti saudara sahur mantan anyar biasa maksud jam itu dak metu kok kamari mertuane ya seneng ae. Coba sampai seminggu wis mulai. Kalau ibu saya, istri saya ndak keluar jangan dari kamar. Dari ruang tengah ndak ke pawon, ndak ke dapur, rame di pawon sak piring-piring parang. Ya Allah, saya berani cerita sekarang karena ibu saya sudah meninggal. 1,5 tahun sudah meninggalnya. Luar biasa ujian saya. Tidak langsung jadi ustadz begini. Bayangkan, istri saya orang Malang ikut ke rumah saya, hamil. Entah berapa bulan saya lupa, anak keberapa. Itu disuruh naik apa itu yang betul turung itu. Tempatnya kalau dulu tempatnya sembarang guys. Waktu itu disuruh naik itu padahal hamil. Saya tidak ada. Waktu saya tidak ada itu. Istri saya nangis. Waktu saya datang, aku dikon ini dikon jumbo sepet deh kono tuh. Apa saya tanya ke ibu saya? Tidak tanya saya. Kalau saya tanya, tidak ngaku ibu saya. Mau penjana wedok tukang ngomong pasti gitu, tengkar kan. Nah, kalau saya beda istri saya neraka. Salah benar saya tidak pernah bela. Cuma saya jawab, saya bilang gini saja ke saya. Nah aku bela sampean, aku nih ngomong sok menang sampean 2007 mlebu neraka. Iya. Ngomong itu. Ya alhamdulillah sampai selesai sampai istri saya meninggal, ibu saya meninggal, istri saya ya tidak pernah pulang pure ngampul, tidak pernah. Baik diantarkan saya atau pulang sendiri tidak pernah. Kenapa? Pasti saya tanyakan. Tapi juga saya punya taktik ke ibu saya. Jadi saya ngomong berdua ke ibu saya. Ya mun tak cocok ki lagi ya kami ini boleh. Jajak benih deh iya ibu saya. Kan repot juga kan istri saya, ibu saya. Saya lain ngomongnya ke ibu lain, ngomongnya ke istri saya lain. Tapi tidak pernah saya menyalahkan ibu saya. Tanya saja belum pernah. Bayangkan, ya alhamdulillah tahadusan bini. Istri saya kan hafal Quran. Enak-enak ngaji. Istri saya, kene selek aki. Petan. Bayangkan, bukan disuruh apa? Selek. Padahal ngaji nih. Mau dibantah gimana wong mertua? Sudah, saya bilang, sudah bismillah, sampean sing sabar. Pasti enak. Ya sabar sampean. Engkau melayuni nang anak-anak sampean. Alhamdulillah tahadusan bin nikmah. Anak saya 3 mondok tak ada yang kong sedetan langsung kerasan kabeh. Alhamdulillah anak yang pertama sudah selesai Qur'annya. Hatam di Malang, sekarang pindah Beladu, tinggal syariatnya. Anak yang kedua insyaallah dapat 10 atau gimana. Tak ada yang kudo. Apa? Barokahnya ngabdi kepada orang tua. Istri saya ngabdi kepada mertuanya. Saya wadul ke Habib terus. Sampean gini katanya Habib, ya. Istri sampean niat ngabdi nang sampean melalui sabar pada mertuanya. Nah, gitu aja. Jadi jalurnya pas. Nah, begitu. Jadi tidak mungkin orang hidup enak terus sudah ada. Ya harus sabar itu sudah. Makanya didoakan. Tapi barokahnya guru, barokahnya orang tua, kita beri mampu menghadapi masalah. Jangan mengandalkan diri sendiri. Kalau mengandalkan sendiri tidak mampu. Wong saya cuma apa? Minta kepada Allah. Makanya berdoa kepada Allah barakallahu laka. Lah pintunya barokah diantaranya adalah yaitu mengabdi kepada orang tua termasuk kepada guru itu. Itu pintu barokah. Ya terutama ibadah jangan ditinggalkan. Nah kalau sudah barokah, sudah tidak usah banyak harta itu. Ilmu tidak usah banyak, apalagi banyak. Berkembang dengan sendirinya. Saya tidak cerita orang lain. Kalau saya cerita orang lain takut keliru. Saya sendiri. Saya itu begitu kawin bukan tidak mau kerja. Sembarang tak coba. Pasti ibu saya ngomong, wah kalau rugi mari. Tak diberi uang tapi saya tidak boleh cari uang. Ya apa ini? Anak bertanya sama saya mau akte kelahiran. Mas kawin saya jual. Saya nyoba buat kerupuk. Kerupuknya dibagi-bagi sama ibu saya. Ya rugi. Kati ngomong apa? Mertua saya kan tukang buat tempe. Bukan kiai. Mertua saya bukan kiai. Paman saya yang kiai. Punya pondok
tahfidz saya santrinya. Kalau menurut saya enggak, jual buat tempe yang buat yang bapak, yang jual ibu ke pasar. Karena istri saya itu saudaranya sedikit, cuma 12. Tapi istri saya suruh niru separuh tidak mampu, cuma 4 berhenti sudah, sepertiga saja katanya. Jadi anak saya 4, separuh bapak marah, dia lambung kok lagi. Gitu. Jadi istri saya itu anak pertama, kelahiran 83. Istri saya kelahiran 83, anak pertama. Jadi saya kawin, mertua saya hamil anak ke-10. Itu masih ada 2 lagi saudara. Itu balapan saya masih. Sama mertua buat anak masih balapan. Hadirin yang berbahagia, jadi itu. Jadi saya mau bisnis ini, mau buat tempe. Langsung ibu saya, wah ono ai, dek pasar gak payu kok jadi. Gak jadi saya buat. Begitu ponaan tanya ke istri saya, nek gawe tempe opo? Belajar istri saya, tahu. Sekarang maju, ibu baru ngomong, jadwal tempe nyaman dia, nasib lah. Begitu, mau bisnis kerupuk, keripik, mari saya masa pohon, mari saya. Tidak boleh, setiap mau usaha tidak boleh, tapi tidak diberi uang. Ternyata saya oleh Allah disuruh tidak usah kerja tapi dapat uang, tapi harus sabar bertahun-tahun, harus sabar bertahun-tahun. Diuji seperti itu, luar biasa. Jadi tidak ada orang langsung. Saya cerita tadi ya, cerita istri saya naik ke ambil sepet itu waktu Kisatan mau wafat tinggal sekitar 20 hari. Beliau dengar cerita saya itu hampir bilang ke saya, "Kula ngidin cerita mpian Pak, kan pada ngujak Bapak." Saya sebetulnya beliau senior saya, cuma tidak pernah jadi guru saya. Ngidin cerita sampean ternyap-nyap ing mata. Tapi sampean oleh barokahnya guru bisa mampu menghadapi orang tua seperti itu. Kata beliau begitu. Tak tahunya setelah beberapa hari beliau wafat. Nah, hadirin yang berbahagia, jadi kita, jadi siapapun ya pasti ada ujian. Ujian orang tidak akan sama. Makanya usahakan ya, di dalam berkeluarga, terutama Anda saudara yang sekarang kawin ini, siap, Anda harus siap. Siap menghadapi apa saja, tapi jangan mengandalkan diri kita sendiri. Yang penting niat. Nah, orang kalau kawin niat ya, karena Allah, oleh Allah dibantu. Ya. Man nakahadillah wa ankahadillah istahaqqa wilayatullah. Barang siapa yang nikah, man nakaha berarti saudara kawin karena Allah. Pak Naim mengawinkan karena Allah, istahaqqa wilayatullah, maka berhak mendapat bantuan oleh Allah. Dibantu oleh Allah. Hadis lain Allah ada keterangan yang Allah pasti bantu. Man nakahadillah, siapa yang kawin karena Allah, maka Allah man nakaha yuridul afaf, kan, yang orang yang nikah dengan tujuan menjaga diri, maka oleh Allah akan dijaga dan dibantu, dicukupi. Ya biasa, manusia tidak mungkin enak terus, itu biasa. Tanyakan kepada siapapun seperti itu. Katanya Zainuddin dulu itu, kalau ingin jadi pohon yang tinggi harus siap menghadapi terpaan angin. Kalau tidak ingin menghadapi terpaan angin, silahkan jadi rumput diinjak-injak orang, kan begitu. Nah, jadi kita ya seperti itu. Hadirin hadirat yang berbahagia, kembali lagi, jadi mudah-mudahan dalam keluarga pasti nanti ada. Kadang suaminya sakit, istrinya sakit, kadang mertua merengot, itu sudah biasa. Ingat, sebaik apapun Anda, pasti ada orang tidak setuju, ada orang benci, itu biasa. Kan begini, katanya guru saya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ya? Tapi segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, itu pasti sudah. Katanya Ki Mukhlas dulu, sampai ada yang menangi Ki Mukhlas, walaupun hidungnya mancung, tetap yang keluar adalah ya miro dia ingus, jangan sombong. Nah, walaupun matanya bagus, ya keluar bila. Makanya kita tidak bisa sempurna, tidak bisa.
Makanya ketika kita menjadi orang yang baik, diangkat punya derajat, tidak boleh sombong. Usahakan Anda bermanfaat. Karena penilaian Allah, orang terbaik bukan yang kaya, bukan yang pandai, tapi yang paling banyak manfaatnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang kaya tapi tidak manfaat, buat apa? Kan tidak ada manfaatnya. Jadi katanya guru saya, tidak mesti orang pintar lebih manfaat daripada orang bodoh, tidak mesti. Kan begini, sampean tahu keris, mana ada keris murah? Pasti mahal kan? Keris ini bagus, berapa harganya? 20 juta. Untuk apa? Kalau ada musuh. Kalau udah ada musuh, ya dipajang. Manfaatnya apa? Ya pancen di situ dah. Kalah dengan itu lading pawon itu. Murah kan? Sembarang diketoi. Manfaatnya banyak, murah tapi kalah manfaat. Lah manusia juga begitu. Ya kayak sepeda motor itu lah. Coba kalau sepeda motor yang biasa, banyak manfaatnya. Kalau yang bagus-bagus, sedikit manfaatnya. CBR, jangan bawa karungan, bawa beras, bawa berkat angin. Dek ngarep mandul ini. Dek buri ditaleni malah pesok kabeh. Kok di yang ini lugul malah. Coba supra biasa itu. Beat itu enak golimu, enak. Manfaatnya sedikit padahal mahal. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Usahakan kita bermanfaat pada orang banyak. Semakin kita manfaat kepada orang banyak, maka Allah semakin sayang kepada kita. Maka Anda tidak usah terlalu Anda memang betul kita minta pertolongan kepada Allah, iya. Tapi kalau cuma minta, maka jaminannya kecil. Tapi kalau kita membantu orang lain, tidak usah minta, pasti dibantu oleh Allah. Kenapa? Wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Ini tidak ada batasan ini. Jadi orang itu Allah selalu membantu seseorang yang orang itu membantu saudaranya. Jadi kalau kita ingin dibantu oleh Allah, sering-seringlah membantu orang lain. Dan ingat, kalau kita membantu orang lain, tidak usah mengharap balasan. Kalau Anda mengharap balasan dari orang yang kita bantu, maka Anda sering kecewa. Tapi seyakin-yakinnya, setiap kita berbuat baik, entah dibalas atau tidak oleh orang, maka Allah pasti membalas. Ingat, Al-Quran banyak. Tanyakan Kiai Mutauluda itu di Quran. Lafadznya banyak sekali. Ada wallahu yuhibbul muhsinin. Ada innallaha ala ma'al muhsinin. Macam-macam. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ada lagi innallaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Ini. Jadi kalau kita baik kepada orang lain, ini Allah pasti tidak menyia-nyiakan. Pasti ada balasannya. Makanya sampean kalau berbuat baik tidak usah mikir, saya dibalas apa enggak. Yang banyak kita kan mikir, ndak ono tonggoni duwe hajatan bantus. Engko duwe hajatan mana? Dewe. Aku biyen iku sing duwe hajatan 5 dino aku ndak mulai. Giliran aku duwe hajatan. Wingi sing bantu ini. Ini keliru sampean. Allah yang membalas dengan jalan lain. Enggak usah. Harus begitu. Kalau sampean mikir balasan, ya malas kan buat baik lagi. Dan ingat, kalau bantuan manusia terbatas, tapi bantuan Allah tidak ada batasnya. Malah saya tak ingat di tafsirannya. Saya lihat ayat innallaha ma'al muhsinin. Allah bersama orang yang berbuat baik. Apa ini? Saya lihatkan. Ternyata bin nasri wal aun. Jadi dengan bantuan zahir dan bantuan batin. Ini kalau Allah. Jadi Allah kalau membantu kita bukan bantuan zahir, batin juga. Kalau kita bantu kan zahir. Jadi kalau kita sering dibantu oleh Allah. Nah, maka sering-seringlah Anda membantu kepada siapapun. Apalagi orang yang sangat membutuhkan kepada kita. Dan kalau kita berusaha membantu orang lain, tercapai atau tidak, sudah ada balasannya. Kami memperjuangkan, kalau tidak berhasil, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah bantu. Hadirin yang berbahagia, kita kembali lagi. Barakallahu laka wa baraka alaika. Tidak enak semoga menjadi berkah. Ya, pasti kadang sakit. Sakit kita tambah dekat kepada Allah. Tidak punya uang tambah bagus kepada kepada mertua. Ini namanya. Jadi enak, tidak enak, susah, gembira dijadikan barokah.
Terus wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan keduanya. Ingat lafadznya pakai bainah. Dalam Al-Qur'an juga begitu, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tadi sudah dibaca oleh qari'ah. Jadi wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ingat, litaskunu bukan supaya kaya ya, tapi supaya tenang. Jalannya litaskunu adalah mawaddah dan rahmah. Ingat juga ada bainah. Jadi kalau saya katanya guru saya, bainah itu begini. Jadi mawaddah dan rahmah itu ada di tengah. Ada di tengah. Di sini ada Mas Sahur, di sini ada Mbak Santi ini. Mawaddahnya di tengah dan rahmahnya. Artinya kedua-duanya harus sama-sama usaha. Kalau yang usaha cuma Mas Sahur saja, Mbak Santinya diam, berarti begitu nyampe si lereng dorong sini. Sulit nyampenya. Lek podo muroi lah. Usaha sama usaha cepat tercapai mawaddah dan rahmah. Kalau di hadis tadi wajam abainukum fi khair, khairnya ada di tengah. Kalau yang istri usaha baik pada suami, yang suami usaha baik pada istri, maka cepat kembali terjadi fi khairin ini. Kalau yang satu usaha satunya ndak, ya sulit. Yang itu menengahi apa cari. Nah ini sulit, makanya harus usaha. Dan ingat, saudara Sahur, istri sambian itu pesannya Kiai dulu ketika ada santri mau pamit pulang, Kiai saya mau kawin. Oh iya saya pesan, ingat istrimu adalah manusia. Katanya Kiainya, bojomu iku loh menungso. Soalnya itu tuh menungso, mikir kok menungso ya. Dan bojomu iku ya urip, ya lek mati kok masa dikati dirabi. Yang ketiga, bojomu iku wedok, ya ndak wedok ya ndak dikawin. Memang ngomong itu bingung. Ya apa maksudnya Kiai iki? Binin beun bini menusah odi. Teloan. 3, manusia hidup perempuan. Akhirnya bingung, tanya kepada seorang, dijawab, iya lek wedok ya cok dipodok nembe wong lanang. Wong wedok dikon ngangkat karungan. Suwe-suwe bojo lanange diangkat pisan di lempar aja dilatih. Nanti ngangkat-ngangkat. Makanya no tempatnya, oh ini tugasnya orang laki-laki, tugasnya perempuan. Kadang diborong, ya. Kola-kola perempuan, cuci perempuan, ngarit pisan. Suwe-suwe ya gawa sengon. Mengon ya bojone. Lah jangan salahkan istri kalau begitu. Jadi harus ada tempatnya, ini perempuan. Nah, terus perempuan itu hidup, jangan disamakan dengan benda mati, punya perasaan, perlu adaptasi. Itu lek koncone bojone apa kelambine apik, pasti ya pingin apik pisan. Ya harus ngerti laki-laki. Masa disamakan? Jangan disamakan. Jadi perempuan hidup jangan disamakan dengan orang mati. Ya. Manusia jangan disamakan dengan hewan. Kalau hewan ya sampean duwe kambing ya, wedhusnya. Pangan iki kene. Pangono wis, pangono, enteno. Ya pancen ae mangan, coba wong dikanono. Jadi beda. Jangan disamakan. Mertua juga begitu ke menantu. Boleh sing apa? Sing ngantarkan manten kok. Pokoke jok dianggap anak mantu, anggapan anak dhewe. Mengon diseneni kaya anak dhewe ya mulih. Saya sering nyampaikan begitu. Kenapa? Mertuanya salah tanggap. Jarene dianggap anak apa? Jok dianggap anak mantu. Aku lek nyeneni kok anakku yang ngene kok nyeneni mantu dipadakno we anake dhewe ya mulih. Tidak sama maksudnya di rumah, di eman disamakan seperti anak. Ya kalau lek nyeneni jok dipadakno wong itu anak mantu. Ya kalau anak diseneni masih boleh nang ndi ya patut mulai maneh macane omahe. Lek mantu diseneni masih jam 12 langsung mulai ngebut. Nah ini jadi begitu. Jadi katanya Kiai itu, jadi manusia, perempuan hidup. Maka jangan disamakan dengan laki-laki kalau perempuan.
Dan jangan disamakan dengan benda mati. Ya. Jangan disamakan dengan benda mati, jangan disamakan dengan hewan. Ya. Gitu. Makanya begini ya. Jadi usaha, laki-lakinya usaha, perempuannya usaha dengan baik. Sama-sama menjaga, saling menghormati. Ingat, laki-laki yang mulia adalah laki-laki yang menghormati perempuan. Ma'akraman nisa illa karim wa ma'ahanahunna illa laim. Ya. Setiap laki-laki yang mau menghormati suami istrinya, itulah laki-laki yang terhormat. Maka jangan heran kiai-kiai itu. Kalau kiai itu juga bukan kalau jadi kiai, jadi ustaz tidak tahu apa, tidak tahu tengkar sama istrinya. Tidak sama saja, konslet itu sama-sama ada. Cuma bedanya kalau laki-laki, kalau kiai, nek bojone muring-muring itu tidak nyeneni, tidak cukup kayu. Paling cukup duit ini. Ketok duit, mas punya ini ya nyengir. Tak sido marah-marah punya ini. Makanya sampai ono mau balik pidato, kok pidato nang dindi pidato. Iku ono ada sisa-sisa dimarahi istrinya. Biasa, itu sudah biasa. Makanya sampai lihat ceritanya Sayyidina Umar bagaimana, walaupun kepada kerasnya bagaimana, tapi kalau sama istri bagaimana, sabar beliau itu. Makanya paling pokok suami istri itu adalah saling pengertian. Itu paling enak. Nah, jadi saling pengertian. Kalau suaminya marah, istrinya diam. Istrinya marah, suaminya diam. Tidak adil. Dan harus. Makanya di keluarga itu usahakan jangan saling menyalahkan. Jangan saling menyalahkan. Kalau suami salah, istrinya diam aja sudah. Nanti kalau sudah apalagi kadang istrinya keliru. Contohnya anaknya masih umur 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun. Kok dijewit nemen atau dipukul ke nemenan. Digepuk ke nemenan. Suaminya kan tidak terima. Keliru memang. Tidak usah dimarahi dulu. Kalau masih ada anaknya, diamkan saja. Sebab kalau dimarahi waktu ada anaknya, korbannya 2. 1, anaknya manja. Yang kedua, martabat ibu jatuh di hadapan anak. Nanti ibunya tidak wibawa. Tapi ketika ayah marah nanti anaknya pasti wadul nang ibu. Kenapa? Karena bapaknya tidak tahu situasi. Nah, makanya biarkan salah sudah. Nanti kalau anaknya tidak ada, baru dikandani. Dek sampean keliru. Iku tutuk wayai digepuk. Iku si anak umur piro. Wong di hati segini kok. Rasulullah ngajarno ngene. Pasti istrinya sadar. Pasti sadar. Wah aku baca ini pas ibu emosi aku. Pasti gitu. Coba dimarahi waktu itu. Kalau istrinya agak hebat pasti langsung ngelawan. Ya sampean enak. Sampean sik tas ceko. Aku mulai isu ini. Umbah-umbah. Kan akhirnya tengkar. Aneh delok. Oh ibu bapak kan gitu. Ini kan rusak keluarga kalau begitu. Tapi kalau didiamkan. Kalau perlu walaupun salah. Jangan nakal-nakalin kok tak tambahin gitu. Pasti anaknya sampean tambah wibawa, istrinya wibawa. Tapi orang jarang begitu kadang. Akhirnya keluarga ya anaknya tidak hormat pada ibu, tidak hormat pada bapak. Karena apa? Karena memang keliru prosesnya. Hadirin yang berbahagia, makanya di sini wa jama'a bainakuma fi khair, dikumpulkan dengan kebaikan. Kalau sudah dikumpulkan dengan kebaikan, sudah. Jadi yang penting kita barokah. Pintu barokah itu tadi, jangan lupa juga sholatnya jangan ditinggalkan. Rumah itu harus diterangi dengan sholat dan baca Al-Quran. Apalagi santri, walaupun bukan santri, jangan lupa rumah itu dibacakan Al-Quran. Rumah kalau dibacakan Al-Quran, maka yang datang adalah malaikat. Setan lari, hadisnya jelas. Al-Imam Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam sebuah kitabnya menyampaikan, jadi annal baita idza quri'a fihi al-Qur'an. Rumah itu kalau dibacakan Al-Qur'an, hadarathul malaikah, malaikat hadir. Wa tanakkabat anhu syayatin, setan lari. Ai taba'at, menjauh setan. Itu 2 sudah. Yang ketiga, wa tas'ala ahli, rumah akan terasa luas. Yang 4, kasura khairu, banyak kebaikannya. Wa qalla syarru, sedikit kejelekannya. Jadi Quran dibaca sehari semalam jangan sampai tidak
baca Al-Quran walaupun satu halaman dibaca. Apalagi istiqomah sambian baca surah Yasin. Apalagi kalau sudah punya anak. Ini ijazah ini, tidak usah mas kawin ini. Nah, sambian baca surah Yasin lalu doa Yasin. Insya Allah enak. Tanya kepada ustadz itu, kepada kiai itu, nanti sambian titipkan, anak sambian titipkan, harta sambian titipkan, suaminya dititipkan, semuanya dititipkan kepada Allah. Maka sambian enak, karena yang dititipi adalah orang yang tidak akan pernah mengecewakan kita, yaitu Allah. Ya. Nah, ini kalau malaikat yang hadir, setan lari, maka kalau ada masalah tidak akan besar. Karena apa? Kasuru khairu qalla syarru. Kalau setan yang hadir, wong suaminya mau jujur, istrinya nanggapi lain. Wong istrinya misem, malah suaminya malah marah. Lopo kok misem? Gitu kan tanggapannya lain. Coba kalau yang hadir itu malaikat, suaminya dagang sengon umpamanya, terus datang, apa aku di? Apa? Rugi. Pasti jawaban istri enak. Kenapa? Karena malaikat yang ada di rumah, setannya ada. Jawabannya istri enak. Tidak apa-apa biasa wong dagang yang ngono. Lek badhe terus ya sugih. Kakehan dunya iki. Itu jawab tenang, tidak apa-apa masih rugi sepenting sampean mulai reni. Kan itu enak. Masih yang badhe lek mulai nang kono. Lebih maneh berarti kan. Kan enak kan? Jawabannya itu dingin. Tapi kalau sudah setan yang ada, pasti bahasanya sudah tidak enak didengar. Kok tambah goblok sampean? Tambah suwe tambah goblok. Padahal sing dagang kan lebih ingin daripada yang di rumah kan. Pasti kok jawabannya gitu. Kok tambah mangkel? Paling coba megang apa-apa diantem no paling. Karena jawabannya sudah mangkel no. Tapi kalau setan itu tidak ada, yang ada malaikat, jawabannya enak. Begitu juga kalau sudah punya anak. Kalau di rumah itu malaikat bukan setan, anak kudo bapaknya sabar, ibunya sabar. Coba bapak ibu ikerang anak yang menerima. Kenapa? Karena setannya ada, malaikat yang ada. Tapi kalau setan yang ada, masya Allah. Kayak di rumah, ya, kayak di daerah Noyoso di rumah saya itu kan Madura banyak. Suaminya jual kelapa ke pasar, jual nyor kenong tongo. Pagi ditawar 50. Tambah awan, tambah rugi 40. Akhirnya laku paju 35. Nah, pulang katanya suami, "Tina make rugi kok jujur kedang bini." Nah, jujur. Ya apa? Paju berapa? Aduh, kulaku tak berseket. Pas paju 35. Dia menjandinin karena setan sebenarnya. Majan gendeng je lah para akombo ya. Saya teguk pekolan. Itu kok laki lah. Lah ini. Tapi kalau malaikat yang ada jawabannya dingin terus. Tidak apa-apa biasa. Tutup pulaan kok untuk dewa itu. Ya enak terus. Begitu juga ketika suami datang, istrinya datang di pintu misem. Apa mah misem? Main ngaleng-gelengan. Katanya istri ingin menghibur suami, tapi setan sebenarnya. Ini jawabannya lain. Oh pegel aja tak regain. Makanya saling menghargai. Kalau bisa suami jangan suka nyuruh-nyuruh, jangan. Usahakan. Kalau bisa jangan menyalahkan. Kalau bisa tidak menyalahkan, jangan menyalahkan. Pakailah bahasa yang lain. Saya usaha sekarang, belajar saya. Kapan hari itu istri saya salah. Saya ceritakan sampean karena salahnya bukan rahasia terlalu enggak. Ada famili saya ke rumah. Nah, mencanwing malain. Nah, ulem-ulem. Disuruh bilang saya mau ngawinkan anak saya. Saya diundang acara walimahnya. Tahu-tahu istri saya kok nitip. Dak buahnya dititipkan. Kan salah. Menurut saya salah. Tak saya salahkan. Tak buah. Mari mau tolong lah ya. Saya tidak salah, tidak ada bilang saya. Saya bilang tidak enak. Saya pakai bahasa tidak enak. Tidak enak. Lek uang itu koreni, dua hajatan to koreni. Kok bowo nitip, itu tidak enak.
Kapan-kapan lek ono ngene enak teko dhewe, luwih terhormat. Mantuk-mantuk itu saya. Coba saya salahkan. Jongkok payah, iya kaki nyaman kan gitu. Marah kan? Tapi kalau bahasa begitu enak. Jadi kalau bisa tidak nyalahkan, tidak usah nyalahkan. Seperti Rasulullah. Rasulullah itu jarang nyalahkan, bahkan tidak pernah. Tahu-tahu sudah jelas orang itu sholat omong-omongan. Kan begitu ya Ustaz ya. Sholat omong-omongan di masa Nabi. Omong koncone. Sholat omong-omongan. Bagaimana Rasul? Apa bilang? Kamu salah. Kok begitu? Enggak. Dan kata Rasulullah. Sholat itu bicara dengan Allah. Maka tidak pantas bicara dengan temannya. Gitu bahasanya Rasulullah. Kan enak bahasanya. Jadi bahasa Rasulullah. Sholat itu ngomong be Allah. Ya tidak pantas lah ngomong be koncone. Bahasanya tidak pantas. Padahal dia salah. Saya sering mencontohkan. Seperti halnya guru-guru TPQ. Di ilmunya itu kan begini ya. Guru TPQ itu kalau murid salah, yang lebih baik jangan pakai salah. Muridnya salah, saya contohkan. Ya, umpamanya gurunya baca, santrinya disuruh ikut. Ya alamun, santrinya mungkin tidak dengarkan atau bagaimana? Santrinya bilang, kan gurunya tadi bilang ya alamun, muridnya bilang ta'lamun, kan salah. Ini guru yang bijak, tidak bilang salah. Bagus, kurang sedikit. Nah gitu. Kurang sedikit itu salah. Tapi tidak usah bilang salah sudah. Bagus, kurang sedikit. Dengarkan Ustadz. Diulangi sama Ustadznya. Ya alamun. Kan anaknya bangga tadi. Bagus, kurang titik. Padahal titik itu ya salah itu. Bagus, kurang sedikit. Ini tak ya, bukan iya. Ini iya ya, bukan tak. Diulangi sama Ustadznya. Ya alamun. Benar sudah. Ya alamun. Coba lah. Salah, dengarkan. Takut muridnya. Dengarkan. Ya alamun. Karena takut. Di depan tuh yang dibenarkan. Ya alamun. Nah, belakang salah. Kenapa? Takut. Ya, jadi kalau bisa tidak menyalahkan, tidak usah nyalahkan. Sama sampean negor orang. Kalau bisa jangan pakai menyalahkan lah. Pakai bahasa lain. Saya sering contohkan. Seperti umpamanya. Sampean lihat orang takbir. Cara ngangkat tangan tidak benar. Cara ngangkat tangan yang benar maksudnya yang utama. Ya tidak ngangkat tidak apa-apa sebetulnya. Ngangkat tangan waktu takbir yang pas. Kan lurus telinga, lurus bau kan begitu. Kok ada orang takbir. Maka sampean gak pernah ketemu. Orang sholat takbirnya gini. Allah. Kan di depan ini. Ya gitu. Model lah. Kan salah. Tidak usah bilang salah. Apalagi yang mau ditegur orang tua, sampean masih muda. Pak, kok takbirnya gitu? Salah itu. Tak tahu mondok ya. Bukti kok tambah marah-marah. Coba sampean bilang, Pak, sampean takbirnya gitu ya? Bagus itu. Angkat tangan itu sunnah. Bagus itu. Yang adab yang lebih besar pahala. Apa? Diangkat sampai ke sini. Tak mungkin marah. Itu bagus. Gini ini sudah bagus. Tapi kalau disampai ke sini pahalanya lebih besar kan. Pasti orang bilang, oh iya, berarti gedean kan ya. Iya, angkat sampai kono aja akhirnya kan itu. Tapi kalau bahasanya sudah nyalahkan, mangkel wis. Mangkel. Jadi usahakan jangan menyalahkan, kalau bisa tidak menyalahkan, jangan menyalahkan. Saya usaha. Walaupun jadi kiai kalau suka menyalahkan bosen. Saya tidak pernah nyalahkan undangan, pernah undangan di Jenggrong ya. Tengah getel itu. Ustaz, pokoknya jam 12 kita nyampe sini. Iya. Usaha saya. Waktu itu pakai sepeda jalannya angel. Jam 12 kurang 5 menit saya nyampe. Ternyata dimulai 1:30. Uangnya gupu. Semuanya Ustaz tak tuh dimulai jadi orang tak tuh. Kita anak pembian takut. Kita kiri letak kok kaden. Tentang kiri gula. Gitu, udah usah nyalahkan sudah. Orang salah itu tidak usah disalahkan, sudah takut kok. Kenapa masih disalahkan? Anuki, tak usah. Istri juga begitu. Kita kembalikan kepada tauhid, kembalikan kepada Allah. Yang terjadi itulah ada ketentuan Allah. Juga begitu sampean punya istri kok ke pasar, uangnya hilang 50. Sudah hilang 50. Tuh, 2 hilang aja tidak apa-apa lek saya hilang yang ngono iku wis. Sampean panjenengan wangil duit 50 itu wangil. Padahal kemarin
Suaminya menghilangkan uang 100 tidak rame-rame, tidak bilang istrinya. Begitu istrinya hilang 50 marah-marah, itu kan tidak adil namanya. Oh, sudah, anak juga begitu. Usahakan jangan mengecewakan orang lain. Jangan suka mengecewakan orang lain. Ingat, membahagiakan orang itu adalah pahala besar, termasuk amal yang paling utama. Apalagi istri, apalagi orang tua, apalagi guru. Kadang kita, orang tua kita sendiri kita kecewakan. Padahal barang sepele, sampean pergi ke Gedung Jajang atau ke Lumajang, wis teko duwe mbah itu. Le, anu ku saiki matian. Wis kemanga aku, wis aku. Dibel aku, kan kecewa padahal mbah ngenteni. Begitu dibilang, wis manga aku wis dibel aku. Oh iya mbah wis. Anak juga begitu, jangan dikecewakan anak. Anak sampean dolen nek koncone. Oh kudu dinano apa wis? Kerikil apa wis? Main ngono teko. Pak. Anu watuku dijupuk pi anu iku. Pacam ngomong. Wah watu ae. Maksud ngono. Kecewa anak. Awas besok ada orang penting datang. Gak dibilang sama anaknya. Oh wingi aku ngomong titik langsung ditolak dia Pak. Tak ada sampai no kapok. Jam 2 jam apa? Padahal ada orang ngundang. Si ono anake. Nang ndi bapake? Nah, nang pasar. Kondo yo, meni undangan nang omah iki jam iki. Begitu ndak tahu bapaknya. Ndak tahu orang gawe berkat kabeh. Tekon ndi? Undangan den. Lah aku kok ndak diundang. Aneh ngomong. Diundang, Pak, ngomong nang aku. Oleh takut ndak ditanggapi misalnya ndak tak sampai no kapok. Kenapa? Anak dikecewakan. Akhirnya anak jadi kecewa. Ndak disampaikan sudah. Lah ini bahaya begini ini. Maka dihargai. Opo oleh tanggapi dulu, tapi tanpa menyalahkan orang lain. Watuku koyo apa ngene. Oh, kok tak golekno. Wis, yang penting anak merasa diperhatikan. Nah, seperti ini kelakuannya para wali ini. Ki Hamid Pasuruan itu luar biasa, enggak tahu nyalahkan orang. Bayangkan, Ki Hamid bilang sama santrinya, "Le, tukono kerupuk, tukono rokok, teko nggawa kerupuk." Santri ini endi? Niki Kiai. Oh iya. Kesuwono. Balik maneh. Tukono rokok sing disedot ngene iku le. Oh nggih ada. Coba Hamid kene. Wow, muring-muring. Lungono kupingin lho lungono. Baleno begitu. Ki Hamid ndak. Alhamdulillah wong pengin iki rokok oleh sak kerupuke. Lah gitu. Kembalikan kepada Allah. Jadi itu takdirnya seperti itu sudah. Tidak kecewakan. Bahkan Ki Hamid dulu itu ngerokok. Ngerokok. Ki Hamid itu dulu awalnya ngerokok. Suwe-suwe berhenti. Lah orang tidak tahu kalau Ki Hamid sudah berhenti. Orang itu di rumahnya anggapannya ya menyono lah. Kok rokok sing baku sing api. Anu ya ini kepenak nih teko. Oh iya coba digawe. Sulit. Cuma tamu akeh. Sedot. Mubeng. Tamu nyedot titik. Pokok sing rokok jedoten, enak iki. Begitu nyampe Ki Hamid iki kali titik. Ya apa Ki Hamid? Oh iya enak, padahal tidak disedot Ki Hamid. Apa? Tidak mengecewakan orang. Jadi Ki Hamid itu sangat menjaga perasaan orang. Jelas salah, tidak disalahkan, pakai cara lain. Juga begitu Ki Hamid pernah bepergian di tengah jalan di kota Pasuruan sebelum dalamnya ada kejadian tabrakan. Ki Hamid tahu sendiri kejadiannya. Yang mati sekian, kejadiannya begini, yang salah ini. Tahu Ki Hamid. Begitu Ki Hamid melebu dalam, siram, sholat, main sholat, ono tamu. Ki Hamid lungku, langsung tamu nih. Anu yai, wonten kejadian teng mriku. Sing seto sak menten. Padahal ki lho. Iya tak nggih. Mantu-mantu Ki Hamid. Coba Hamid kene. Kiai Hamid kene. Aku lu dhewe keliru, tutuk 5 sing mati. Mik 3. Kok sampean. Aku kan kecewa kan. Enggak Ki Hamid, mantuk-mantuk. Oh, nggih. Padahal Ki Hamid tahu sendiri. Ini kelakuannya orang wali. Ini cerita yang terakhir. Ini cerita baru ini masih. Ada Habib namanya Habib Abdul Qadir di Jeddah. Ini meninggalnya belum 10 tahun ini. Paling sekitar 3 tahun berapa tahun ya dari sekarang. Beliau itu undangan ke desa, anggapannya di sini sudah. Desa. Bawa mobil beliau.
Selesai acara, beliau mau ke mobil, diantar sama tuan rumahnya. Yang ngundang itu orang biasa, bukan orang kaya, orang biasa. Pingin ngundang Habib itu. Habib itu ingin membahagiakan hadir. Tahu-tahu Habib itu pegang di pintu mobil, lawangnya ditutup sama orang ini. Kejepit tangannya. Tidak ada yang tahu, supirnya tidak tahu, kan ada temannya 2. Santrinya tidak tahu. Wes, berangkat mobil ini. Begitu kira-kira 1 kilo baru ngomong Habib ini. Ya, kira-kira mobil ini apa masih kelihatan dari rumah yang ngundang tadi? Oh enggak Beb, ini sudah 1 kilo ini Beb. Coba pintunya dibuka, tangan saya kejepit. Darah ngalir. Bagaimana kata santrinya? Loh kok tidak bilang tadi Beb? Oh sampean ini apa? Saya datang ke sini ingin membahagiakan orang itu. Bayangkan kalau saya jerit, langsung ngomong tangan saya kejepit. Tujuan saya membahagiakan, tidak berhasil. Kecewa, balas susah orang itu. Saya tidak ingin menyusahkan itu. Saya gagal nanti membahagiakan orang itu. Sampai begitu beliau. Ini kiai besar Habib malah. Sampai sebegitunya. Menjaga takut menyakiti orang. Bukan menyakiti kan. Takut menghilangkan kesenangan orang. Kadang sampean, jelas orang keliru manggil sampean. Beningko, waisin kan. Jadi saya belajar. Kadang saya kalau mau tamu ya, kadang undangan, yang tuan rumahnya itu ada anak lewat. Saya tanya, nomor piro ini? Saya tanyakan anak keberapa. Orangnya jawab, umur belum tahun Ustaz. Kan keliru kan? Pasti saya tanya langsung. Saya tanya, loh adiknya umur berapa? Ya gitu. Jadi orang itu nyambung. Tidak merasa kalau dirinya salah. Tuh. Tanya umur saya belum. Tidak gitu. Apa bedanya kan? Yang penting orang itu tidak perasaan. Carilah cara sebagaimana sekiranya orang itu tidak kecewa. Nah, kalau kita sering mengecewakan orang, siap-siap Anda dikecewakan. Tapi sebaliknya kalau sering kita membahagiakan orang lain, pasti kita sering dibahagiakan. Itu pasti sudah. Nah ini mulai dari rumah, anak, mertua, tetangga, kepada semua orang. Hidup itu enak kalau begitu. Jadi kembalikan kepada Allah dan usaha kita menjadi orang yang santun. Kalau sudah hidup ini begini, jadi apapun Anda. Jadi kiai, jadi ustadz, jadi petani, jadi dagang, enak. Jangan usahakan orang itu senang. Kalau orang salah, segera dimaafkan. Jangan dicari-cari kesalahannya. Apalagi istrinya dicari kesalahannya, mertuanya dicari kesalahannya. Jangan. Kalau ada celah mertua ya disimpan. Masa mertuanya diomongkan, tapi anaknya tetap jadi istrinya, kan lucu. Lihat mertuaku udah ono. Saat itu saja iku udah ono. Nemen pokoknya nemen, embuh. Apa tapi jandeng metu. Matuan cak aku cak ini nih gelu. Ada. Kan lucu. Jadi kita wajar lah, biasa. Namanya manusia ya pasti punya kekurangan. Kita tutupi saja kekurangannya. Tidak ada ruginya. Kalau kita menutupi celah seseorang di dunia, maka Allah tutup celahnya dunia akhirat. Pati kita. Jadi kalau orang punya celah, kita tahu celah orang itu, kita tutupi. Maka celah kita akan ditutupi dunia akhirat. Tidak rugi kita. Pahala. Dan kita dibalas oleh Allah. Apa susahnya kita menutup celah orang lain? Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan keluarga saudara sahur dengan Santi ini dijadikan keluarga yang sakinah. Usahakan dari keluarga menjadi keluarga tenang. Tidak usah mikir senang, yang penting tenang. Orang yang tenang insya Allah akan senang. Kalau Anda mengejar kesenangan belum tentu mendapatkan ketenangan. Maka kalau ketenangan kita dapat, kesenangan pasti kita dapat juga. Banyak orang ingin senang tapi tidak mencari ketenangan, maka yang didapat malah kesusahan. Orang punya uang 100 juta, beli mobil 250, utang 1 second, itu senang, senep. Apa cicilan? Bisa mampunya. Aku
Pingin senang, kali mobil yang mahal, ya tidak senang. Ketenangan itu di hati. Makanya Nabi Ibrahim yang didoakan apa? Rabbi'al hadzal balada amina. Aman dulu. Kalau aman kan tenang. Baru warzuk ahlahu. Sekarang orang tidak tenang, rezeki sebanyak apapun hancur. Suami istri tidak rukun, rezekinya akeh, tidak bisa tenang. Ya. Tapi kalau tenang, jangankan banyak uang, tidak punya uang ya tenang. Kenapa? Karena kita sudah rukun, mertua rukun, enak. Ya. Mudah-mudahan kita semua, terutama manten anyar ini, juga manten yang lama ini juga oleh Allah diberi bantu. Artinya diberi taufik hidayah, kita bisa membina rumah tangga yang sakinah melalui menjaga mawaddah dan rahmah. Segitu sampaian saya. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang tiada batasnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri min daril adim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al aqdal arusain sahur wa santi ya Allah aqdan maimunan ma'suma waj'al bainahuma ulfatan wa qararan daima wa la taj'al bainahuma furqatan wa khisama wa barik lahum fi ma'isyatihima wa fi umurihima wa fi ulumihima fi buyutihima fi auladihima wa fi umurihima dunya wal akhirah bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif bainahuma kama alafta bain Adam Hawa wa alif bainahuma كما علّفت بين يوسف وزليخة وألف بينهما كما علّفت بين موسى وصفورة وألف بينهما كما علّفت بين سيدنا سليمان وبلقيس وألف بينهما كما علّفت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى عائشة الرضا وألف بينهما كما علّفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وزوجته يا الله فاطمة الزهراء البتول بنت الرسول بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بجاه سيد ولد أدنان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.